Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan takfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bil nusub wa talinu bi asub wa ala alihi washabbihi man lamasub. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah atas segala genangan karunia nikmat yang telah Allah berikan pada kita semuanya, sehingga kita bisa masih bertemu kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya bertemu dengan seorang biduan. Beliau adalah Mbak Lia Alena. Mbak Lia Alena. Jadi kita telah sebelumnya janjian dengan beliau, kita ketemu di sini, kita ingin mencari informasi ataupun bertanya-tanya seputar latar belakang beliau dan bagaimana beliau sampai mempunyai fan-fan yang sangat tergila-gila pada beliau, terutama bagi kaum laki-laki. Jadi di sini banyak kaum Adam ataupun laki-laki yang tergila-gila dengan Mbak Lia ini. Sebenarnya ada apa sih di balik kejadian tersebut? Apakah cuma memang karena kepintaran Mbak Lia ini dalam bernyanyi, ataukah ada hal-hal lain yang menyebabkan orang-orang tersebut, terutama kaum Adam ini, tergila-gila dengan Mbak Lia? Baik sahabat, langsung aja kita tanya kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah ada di sini. Saya di sini juga bersama dengan Ustadz Ilyas yang mendampingi, karena saya kalau sendirian takut sahabat, takut kepelet juga gitu. Baik, langsung saja kita tanya kepada Mbak Lia sahabat ya. Assalamualaikum Mbak Lia. Iya, waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Kok sadis banget ya, kok sinis ya, ditakut aku. Ini Mbak Lia, kemarin itu kan kita sempat bersih tegang juga waktu Mbak Lia tampil. Ya alhamdulillah Mbak Lia masih mau diajak ngomong secara baik-baik gitu loh. Kan kemarin Mbak Lia juga ini sempat marah-marah ke kita juga. Ingat nggak Mbak kemarin yang Mbak Lia waktu tampil? Ingat banget. Kalau saya boleh tanya di sini, saya ingin tanya sebenarnya Mbak Lia itu dulunya itu seperti apa? Apa memang dari dulu, mulai dari maksudnya dari muda sudah berprofesi sebagai biduan ini, atau sudah mendalami dunia musik, atau gimana? Apa dadakan? Atau Ya, memang saya suka nyanyi. Cuman ya awalnya tuh saya cuman pakai salon gitu keliling. Terus ya biasalah, orang tuh banyak nyibir sana sini. Terus habis itu ya saya pindah dari di kampung gitu, saya pindah-pindah. Cuman kayak yang namanya usaha, dan saya tuh nggak nyerah gitu loh. Terus akhirnya ada yang nawarin ikut grup kayak gitu, ya saya ikut gabung nyoba. Terus memang kan yang namanya temen, terus pasti ngasih solusi gini aja, terus diajarin cara bermake up atau kayak gimana itu, diajarin sama teman-teman dia, biduan-biduan lainnya. Terus akhirnya ada yang ngomong kalau misalkan memang di dunia seperti ini tuh nggak bisa kalau kita itu istilahnya bahasa Jawanya itu lawaran, karena persaingan semakin banyak, dan persaingan seperti itu juga banyak gitu loh ya. Terus akhirnya saya diajak, pokoknya saya ikut aja, diajak sama temen. Terus akhirnya saya ikut, terus ditawari nyanyi dan ada job besar, ya saya ikut aja. Pokoknya saya pede gitu loh. Awalnya saya memang nggak pede dari kalau suara bisa masuk, cuman kan apa ya, untuk orang bisa terkesima gitu tuh susah banget, karena persaingan banyak waktu itu. Jadi
selama Mbak Lia ini merintis dari nol sampai sukses sekarang ini, sampai bisa dikatakan viral gitu loh, kalau bahasa sekarang kan viral sampai namanya di kalangan muda-mudi di kota ini. Jadi itu Mbak Vira, astagfirullah kok jadi Mbak Vira juga saya. Maaf sahabat, terlalu kepikiran sama Vira, Maya dan Pak Ridwan ya sahabat, karena konten tersebut konten terpanjang jadi sering salah sebut. Maaf Mbak Lia, saya ulangi ya. Dari Mbak Lia merintis dari nol sampai Mbak Lia terkenal seperti sekarang ini, banyak fan-fannya juga, banyak digandrungi kaula muda. Itu ditempuh berapa tahun Mbak Lia? Sekitar dari 2014 sampai sekarang. 2014, sekarang 2014, sekarang 2022. 8 tahun. 8 tahun ya Mbak ya. Iya. Termasuk waktu yang lama juga sahabat. Tapi kalau melihat hasil yang sekarang beliau raih ini, wow, setiap beliau manggung ini penontonnya itu ribuan sahabat. Penontonnya ribuan dan didominasi oleh kaum Adam. Jadi anak-anak muda, terutama bapak-bapak juga tampil. Dan Mbak Lia tadi kan bilang kalau sekarang itu kalau cuma mengandalkan skill belaka tanpa, atau lawaran sampean bilang kasarnya gitu, tanpa ada melibatkan hal-hal gaib ataupun magic, mungkin tidak bisa seternar ini. Saya menarik kesimpulan bahwasanya dengan perkataan sampean itu secara tidak langsung Mbak Lia ini bilang bahwasanya Mbak Lia ini juga menggunakan magic, berarti ya Mbak, seperti itu? Apa menggunakan jasa paranormal, ataukah sampean punya ilmu tersendiri gitu? Ya maklum lah Mbak, gitu, seperti yang saya menjelaskan tadi, aku paham apa sampean ditawarin teman, ditawari orang sama biduan. Saya dari kalimat sampean tadi paham kalau emang benar nggak bukan butuh make up aja, bukan butuh apa aja buat bicara terkenal. Pasti kan maaf pasti butuh, bahasa kasarannya itu susu ya, pemikat lah istilahnya, pemikat agar banyak orang yang suka gitu loh, mahabbah kalau mungkin seperti itu Mbak. Apakah memang benar sampean memiliki seperti itu, atau sampean menggunakan jasa paranormal untuk melakukan untuk mensukseskan karirnya sampean agar disukai banyak orang? Ya kalau seperti itu memang kita sesama biduan tuh pakai untuk memikat, tapi gak dominan memikat seperti yang dikatakan ditujukan kepada orang-orang kemarin tuh, bahwa saya tuh pelakor, perebut suami orang. Itu salah besar. Istilahnya untuk memikat itu biar orang itu menikmati hiburan yang kita berikan gitu loh. Jadi makanya saya bilang, loh kalau misalkan ibu-ibu kemarin bilang saya pelakor, ya saya nggak terima dong. Mana ada saya rebut suaminya dia. Saya ini menghibur. Dan memang suaminya ibu-ibu kemarin itu dia terkesima gitu loh, terkesima sampai kemanapun saya adain konser, pasti mereka datang gitu kan. Berarti kan ya bukan salah saya sepenuhnya gitu loh. Saya di sini soalnya kerja, saya juga capek gitu. Jadi ya menurut saya wajar aja sih kalau misalkan untuk dalam kerjaan tuh pasti ada pemikatnya. Benar, menurut saya juga mungkin menurut Mbak benar, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin Mbak beranggapan bahwa Mbak memang bekerja di sini, jadi Mbak tidak mengundang mereka ataupun siapapun untuk datang ke Mbak. Tapi yang jadi pertanyaan kita atau pekerjaan kita di sini adalah banyak ibu-ibu di daerah sini yang mengadu kepada kita bahwasanya itu suaminya itu gimana ya, sampai hilang ingatan, sampai ngeblank, seperti beliau itu selalu mengigau, selalu menyebut-nyebut namanya sampean gitu loh. Kan itu udah seperti linglung, kan itu sudah tak wajar, itu sudah sangat meresahkan gitu loh Mbak. Jadi di sini saya meminta kepada Mbak jangan menggunakan lagi lah mungkin entah itu ilmunya sampean sendiri atau sampean beli kepada orang lain, saya kurang paham. Kalau bisa jangan lagi menggunakan ilmu tersebut, karena kasihan terutama buat mereka yang sudah mempunyai istri,
mereka sampai lupa akan segalanya, selalu mengingat-ingat sampean dan sampean terus. Mereka lupa istri, mereka lupa anak, bahkan mereka juga ini harta mereka itu sampai habis untuk nyawer sampean, kan seperti itu. Jadi saya harap sampean jangan menggunakan keilmuannya sampean lagi seperti itu. Loh, kalau masalah saya tidak diperbolehkan memakai ilmu itu, sekarang begini ya, mereka itu yang mengasihkan, dan mereka pun juga tidak menyentuh, mereka hanya mengasih gitu loh. Salahnya di mana kalau misalkan saya disuruh berhenti untuk memakai seperti itu? Ya kalau misalkan banyak yang bilang itu rugi, ya harusnya para suaminya dong yang harus di istilahnya di apa namanya Diingatkan. ya selalu diingatkan bagaimana caranya biar hartanya tidak habis, kok bisa salahin saya gitu loh. Mereka pun juga tidak menyentuh. Kalau misalkan saya menggoda bapak-bapak itu, terus istilahnya bapak itu ngasih transfer saya, istilahnya ngasih mobil, itu baru saya salah. Salahnya saya di mana gitu loh. Mereka hanya menikmati, dan dari cara menikmati mereka itu ya mungkin mereka berlebihan sampai mengigo-ngigo, sampai terlalu ingat dengan nama saya, atau mungkin nama saya terlalu indah untuk diingat ya. Aduh, kan seperti itu. Wangel guys. Nah, yang jadi permasalahannya tuh gini, Mbak. Kalaupun Anda cuma bekerja, istilahnya nggak pakai ilmu magic atau nggak pakai pemikat, itu nggak mungkin para lelaki itu sampai menyerahkan semuanya kepada sampean gitu loh. Jadi mereka itu seperti orang tergila-gila ke sampean, apapun diberikan ke sampean, lupa segalanya, lupa daratan. Jadi yang jadi permasalahan di sini yaitu kami meminta tetap itu, Mbak, kalau bisa buang ilmunya, jangan pakai ilmu-ilmu yang seperti itu. Mungkin Mbak bisa ngomong tidak pakai ilmu seperti itu atau apa. Kalau orang yang biasa-biasa aja, orang apa mungkin ya percaya. Tapi kalau kami, selain kita dapat laporan dari masyarakat, dari ibu-ibu, kami juga tahu melihat dengan mata batin kami bahwa sampean itu memang menggunakan ilmu-ilmu semacam pelet dan pemikat seperti itu. Loh, perlu digarisbawahi loh, kalau misalkan bilangnya sampai semuanya diserahkan sama saya, itu coba dikoreksi lagi. Apa aja yang diberikan gitu loh. Habis harta sampai bagaimana? Kalau bilang saya si pelet, saya melet bagaimana gitu loh. Sampai jual kambing. Ya, benar. Sampai ada yang jual kambing. Bahkan ada seorang pemborong itu, Mbak, hasil uangnya itu sampai habis, dia bilang sendiri langsung diserahkan nyawer ke sampean gitu. Kalau untuk permasalahan itu berarti memang orangnya sudah punya hobi. Sekarang di sini ya saya nggak terima dong kalau misalkan Anda dengan tiba-tiba menyuruh saya, apa hak Anda gitu loh. Anda siapa saya? Emang kalau misalkan Anda menyuruh begini terus saya menuruti omongan kata Anda mau menanggung semua hidup saya dengan gaya hidup saya seperti ini? Bisa? Ya intinya pekerjaan kan nggak cuma ini, Mbak, banyak pekerjaan lain gitu loh. Loh, iya memang, tapi saya merintis ini dari nol. Dan itu nggak mudah. Dan sekarang dengan enaknya aja Anda ya bilang seperti itu, Mbak jangan, loh hak Anda apa gitu. Kalau memang Anda di sini tugasnya untuk menyembuhkan, ya sudah sembuhkan aja gitu loh. Ngapain Anda sampai nyamperin saya dan bilang udah Mbak dibuang aja, loh hak Anda apa? Nah, kalau menyembuhkan ya sudah kami sembuhkan, tapi kalau tetap sumbernya itu tetap masih ada ya tetap aja banyak korban yang lainnya gitu loh. Jadi di sini sekali lagi Mbak mau nggak ngelepas keilmuan Mbak yang seperti pemikat atau pelet itu dilepas, mau nggak gitu. Kalau nggak mau ya terpaksa, tetap kami paksa bagaimanapun resikonya, meskipun sampean juga banyak bodyguardnya ya nggak masalah bagi kami, karena kami juga diminta oleh sebagian masyarakat gitu loh, terutama ibu-ibu yang resah dengan perilaku suaminya seperti itu. Kalau Anda mau bersikeras ngomong seperti itu, sebetulnya itu gak ada hak Anda untuk ngomong seperti itu. Karena di sini saya intinya saya bekerja. Kalau untuk permasalahan pemikat atau apapun loh, itu urusan saya, nggak bisa Anda ikut campur dalam hidup saya itu. Anda sudah terlalu jauh kalau mau sampai mencampuri urusan hidup saya. Saya sebenarnya nggak mau ikut campur kalau masalah pribadi Mbak. Kalaupun Mbak sebagai seorang biduan pun saya tidak mempermasalahkan, Mbak. Sampean seorang biduan, sampean seorang penyanyi dangdut pun saya tidak mempermasalahkan.
Tapi yang dipermasalahkan di sini karena efeknya kepada masyarakat di sini, ibu-ibu resah karena suaminya itu lupa daratan, suaminya itu sampai intinya yang disebut-sebut cuma sampean, yang dilulukan cuma sampean aja. Jadi tugas kami di sini, kita dimintai tolong oleh sebagian ibu-ibu di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Dan menurut kami pokok permasalahannya itu yang ada pada sampean. Kalau selagi sampean masih menggunakan keilmuannya sampean itu, pasti masih banyak korban-korban berikutnya. Seperti itu. Ya udah gini aja, saya nggak mau panjang lebar untuk permasalahan seperti ini. Intinya kan Anda sudah terlalu jauh masuk ke depan. Bagaimana kalau kita duel ilmu kesaktian, bagaimana? Waduh, itu yang saya tunggu-tunggu memang. Sekarang gimana? Sekarang Saya masih banyak urusan, saya nggak bisa kalau sekarang. Intinya saya cuma pengen lihat bagaimana sih kalau memang kalau menurut saya Anda sampai bisa ngomong seperti ini, berarti Anda itu nggak sanggup untuk menyembuhkan orang-orang tersebut. Makanya Anda sampai menyerah seperti itu kan. Akhirnya Anda terlalu jauh mencampuri urusan saya sampai bilang ngomong seperti itu. sebenarnya Saya kita nggak terima dong di sini. Kalau misalkan mau nyembuhin aja. ya memang bukannya kita nggak sanggup menyembuhkan para lelaki-lelaki yang telah terkena peletnya sampean. Cuma di sini kalau sumber penyakitnya itu nggak segera diatasi atau dibasmi, pasti bahkan banyak korban lagi kan, seperti itu. Jadi gimana ini? Sekarang atau kapan kita duel? Karena sampean tadi udah ngomong minta adu kesaktian, berarti memang sampean punya ilmu. Gimana Mbak? Kita duel sekarang atau gimana? Saya ini udah panas, kata-katanya sampean begitu pedes sekali gitu loh. Maaf ya, saya juga dari tadi udah emosi karena Anda sudah terlalu jauh mencampuri urusan saya. Cuman jadwal saya itu banyak, saya itu sebenarnya banyak urusan. Untuk mengurusi hal seperti itu sebenarnya receh, saya nggak mau. Cuman karena Anda sudah mengundang emosi saya muncak dari tadi, oke, saya tantang Anda duel di next hari berikutnya. Anda jatuhkan saja, saya nggak takut. Kapan? Hari Jumat ya? Oke, fine, saya tunggu. Oke, ya wis. Ya Allah. Baik, sahabat, karena beliau tidak mau, tak kirain sekarang duelnya, ternyata Next time. beliau itu banyak bodyguardnya masih menunggu di sana. 1, 2, 3 bodyguardnya sahabat menunggu di sana sahabat. Jadi ya nggak apa-apa, karena kita nggak ingin ribut di kampung orang, kita tetap melayani beliau pasti datang, insya Allah datang ya saja. Insya Allah. Nanti kalau nggak datang ya terpaksa kita samperin ke sini lagi. Baiklah sahabat, saya Al-Fakir Kang Fajar dan beliau Ustadz Ilyas Al-Aziz. Ya, sahabat. Mohon pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.